Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Tidak tanggung-tanggung, dari ujung barat sampai ujung timur membentang kekayaan alam yang tiada tara. Baik yang ada di darat, di dalam perut bumi, bahkan di sepanjang lautan yang mengelilingi pulau-pulau di seantero Nusantara. Dikarenakan letaknya yang dekat dengan garis pantai dan mudah diakses masyarakat, ekosistem terumbu karang mengalami tekanan yang hebat. Dari data yang dikeluarkan Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, tahun 2005 luas ekosistem terumbu karang Indonesia yang berada dalam keadaan sangat baik hanya sekitar 5,8%. 31,9% diantaranya mengkhawatirkan. Kondisi ini menjadi keprihatinan sejumlah pelestari dan peneliti untuk melakukan upaya rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang rusak. Kondisi itulah yang memaksakan kita untuk mengembangkan satu program penyelamatan dan rehabilitasi terumbu karang dengan segera menurut saya melalui program-program penyadaran masyarakat, program-program pemberdayaan, penguatan kelembagaan termasuk sumber daya manusia secara integral. Seperti halnya dengan program pengelolaan terumbu karang tahap 2, program terpadu pengelolaan ekosistem terumbu karang terbesar di dunia ini berusaha memastikan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan secara berkesinambungan pada terumbu karang dan ekosistem terkait. Peran serta dan dukungan pemerintah semakin memudahkan pengembangan program yang dilaksanakan petugas di lapangan. Melalui pondok informasi, masyarakat dibina dan diberikan pemahaman tentang konservasi dan pelestarian terumbu karang, juga bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka dengan menambah penghasilan alternatif selain laut. Sehingga pondok informasi menjelma sebagai sarana yang sangat strategis dalam rangka mendukung kampanye menyelamatkan terumbu karang. Bergulirnya program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tahap 2 di Indonesia akan berjalan dengan baik jika pemerintah daerah mendukung dan ikut andil dalam upaya pengelolaan terumbu karang, serta berkomitmen menjaga lautnya melalui daerah perlindungan laut dan peningkatan ekonomi melalui mata pencarian alternatif. Dengan mengusung pola konservasi, muncullah beberapa kelompok nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan mengelola usaha penangkapan ikan hias. Kita dapatkan ilmu atau pelatihan-pelatihan itu di Kormep. Muhammad Nasir kemudian menularkan pada kelompoknya juga masyarakat lain di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hanya ikan hias, ikan konsumsi pun semakin gampang didapat masyarakat nelayan. Gairah pemberdayaan yang diusung Kormep memicu usaha-usaha lain guna menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu adalah budidaya rumput laut. Kesadaran bahwa terumbu karang yang terjaga akan memberikan lebih banyak keuntungan bagi manusia adalah hal dasar yang harus ditularkan bagi penduduk pesisir di seluruh Indonesia. Lahir dari kelompok yang dibina secara terus-menerus, menjelma jadi pengusaha-pengusaha yang tidak saja mampu merubah cara pandang mereka terhadap ekosistem terumbu karang, juga mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Ternyata, konsep pelestarian berbasis masyarakat tampaknya semakin tergambar nyata jika masyarakat itu sendiri yang sadar akan pentingnya kata lestari tersebut. Hal ini disadari betul oleh Kormep 2 dan lembaga lain yang peduli akan ekosistem laut dan pesisir. Melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir, masyarakat digiring untuk meningkatkan pendapatan ekonomi alternatif, sehingga laut tidak jadi satu-satunya mata pencaharian mereka. Proses penyadaran dilakukan dengan cara masyarakat itu sendiri. Para petugas menyatu dengan masyarakat dan hidup di tengah-tengah mereka. Setiap lokasi DPL atau daerah perlindungan laut yang sudah ditetapkan diresmikan secara adat dan keagamaan dalam bentuk sasi. Ini dilakukan guna menghindari pelanggaran di daerah DPL. Program Daerah Perlindungan Laut atau DPL menjadi sumber perubahan cara pandang masyarakat pesisir dalam memperlakukan laut mereka. Kawasan laut yang setiap detik bersinggungan dengan masyarakat pesisir di wilayah ini kembali menunjukkan wajah aslinya. Ikan-ikan karang yang dulu jarang mereka jumpai mulai datang dan ada di sekitar mereka lagi.
Melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir, Kormep terus menciptakan usaha-usaha baru, memberi pemahaman bahwa laut bukan satu-satunya sumber mencari nafkah. Seperti di Kampung Arborek, kaum ibunya telah mampu menunjang kebutuhan keluarga mereka sebagai pengrajin anyaman. Di samping pembinaan, Kormep 2 juga memberi dana pengembangan usaha untuk ibu-ibu kreatif ini melalui Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Tidak mau kalah, di Kampung Sawinggrai, kaum ibu-ibunya mulai merintis usaha pembuatan minyak kelapa. Di samping kelompok usaha, Lembaga Keuangan Mikro juga memberikan andil untuk berjalannya usaha perkebunan di Kampung Yan Beser. Tergambar nyatalah perubahan perilaku masyarakat pesisir di Kabupaten Raja Ampat ini. Pemahaman konservasi ekosistem laut juga diterapkan di sekolah-sekolah, bahkan dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum yang wajib dipelajari. Dengan memberikan pemahaman secara dini, diharapkan generasi penerus di Raja Ampat dan di Nusantara tercinta mampu mengelola lingkungan laut sebagaimana mestinya. Tak kalah menjanjikan, Raja Ampat semakin memiliki banyak lokasi penyelaman terbaik. Hampir semua wilayah kepulauan ini menjanjikan pemandangan bawah laut yang tiada tara. Tinggal bagaimana kita, umat manusia, menjaga program ini secara berkesinambungan untuk terciptanya lingkungan yang seimbang demi kelangsungan masa depan anak dan cucu kita di kemudian hari.